Biina. Anakku, anakku. Ibu tidak bisa melihatmu tumbuh besar. Ini adalah hal terakhir yang bisa ibu tinggalkan untukmu. Aku percayakan dia padamu. Jaga dia sampai besar. Nyonya, nyawaku ini adalah pemberian Nyonya. Aku bersumpah, aku akan melindungi Nona kedua seumur hidupku. Pergi, bawa Nona kedua pergi. Larilah sejauh-jauhnya. Tinggalkan keluarga Wijaya. Nyonya, cepat pergi. Ini adalah ajaran leluhur, keluarga Wijaya yang turun-temurun. Dia harus mati. Kalau dia tidak mati, dia akan membahayakanku. Aku tidak tahu apa-apa soal ajaran leluhur. Yang aku tahu, dia adalah darah dagingku sendiri. Lari cepat, Ibu Ina. Cepat lari, anak perempuanku. Jangan, kumohon jangan. Lakukan ini. Lepaskan aku 10. Dulu ibumu menyuruh Biina membawamu pergi dari keluarga Wijaya. Aku membiarkan kalian melarikan diri. Membiarkanmu hidup di luar sampai usia 5 tahun. Itu sudah memenuhi wasiat terakhirnya. Kau membawaku kembali bukan karena... Pergi, kalau bukan karena Vanessa menderita anemia aplastik berat, penyakit langka ini, kau kira, kau, anak terkutuk, yang seharusnya mati sejak lahir, berhak kembali ke keluarga Wijaya. Kalian adalah kembar. Nyawamu seharusnya adalah miliknya, dan kau adalah penawar inti terbaik untuknya. Papa. Diam, keluarga Wijaya hanya punya satu anak perempuan, Vanessa, tuan besar, nyonya muda, membutuhkan sel punca pembentuk darah, sudah diambil. Sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Jaga dia, jangan sampai mati. Nyonya muda tidak bisa lepas dari darahnya. Papa, aku juga anakmu. Luna. Kakak. Jalang. Sudah berkali-kali ditipu, kok masih belum kapok? Kenapa sangat haus akan kasih sayang? Seharusnya aku sudah menduganya. Aku masih berharap kali ini akan berbeda. Berbeda? Lucu sekali. Ini diambil apa lagi? Sel punca atau sumsum tulang? Sakit. Rasa sakitmu tak sebanding dengan 1/1000 pun dari sakitku. Kalau bukan karena kamu, aku seharusnya jadi orang yang sehat. Ini semua salahmu, salahmu. Nona besar, tenangkan diri. Nona besar, mohon kasihan. Dia baru saja diambil darah dan sumsumnya. Kalau Nona pukul dia lagi, tubuhnya tidak akan kuat. Kalau dia sampai ambruk, bagaimana dengan penyakit Nona? Adikku sayang. Ternyata nyawamu sangat berharga. Tapi mau bagaimana lagi? Kamu hanya bisa diam di sini dengan patuh. Selamanya jadi penawar intiku. Nona kedua. Ibu Inah. Aku sakit sekali. Biina akan meniupnya untukmu. Aku tidak mengerti, apa bagusnya seorang gadis kecil? Aku sudah bersusah payah mencarikanmu begitu banyak, putri dari keluarga terkemuka di kota megah. Kamu tidak mau melirik sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, selalu tidak bisa melupakan gadis kecil itu. Sudah 18 tahun, setiap hari melamun memandang cincin usang. Semua orang ini tidak boleh. Lalu siapa yang boleh? Kamu bilang siapa yang boleh?
Nyonya muda Adrian di hatiku. Hanya dia. Nyonya muda dalam hatiku. Hanya dia. Wah, Tuan Besar, kedatangan Anda sangat terhormat. Maaf kami tidak menyambut dari jauh. Lagi-lagi cara-cara orang dewasa ini. Bosan. Hei! Kenapa kamu nabrak orang terus kabur? Gadis. Hei. Nona kedua, kamu terus saja lari ke depan. Jangan sekali-kali menengok ke belakang. Jangan sampai ditangkap lagi oleh Tuan Besar. Tapi kalau aku menolongnya, aku tidak akan bisa kabur. Tolong aku. Sini. Kamu menyelamatkanku. Masalah kamu menabrakku tadi. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku yang membuatmu jatuh ke air ini peninggalan ibuku untukku. Aku berikan padamu sebagai gantinya. Kakekku sangat hebat. Apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhi keinginanmu aku. Siapa namamu? Namaku. Nona besar, kenapa kamu sampai ke sini? Nona Vanessa, kenapa kau ke sini? Aku bukan dia. Jangan macam-macam. Bi Inah sudah ditangkap oleh kepala pelayan. Kau juga tidak ingin dia menderita, kan? Tuan muda Adrian, kesehatan Nona Vanessa sedang tidak baik. Aku harus membawanya pulang untuk minum obat. Ternyata dia adalah putri sulung keluarga Wijaya. Aku sudah menunggumu selama 18 tahun. 18 tahun ini seharusnya cukup untukmu tumbuh dewasa dan menjadi pengantinku. Dia. Siapa sebenarnya dia? Calon nyonya muda yang dipilih tuan muda. Dia. Ini adalah keluarga Wijaya. Keluarga kelas 2. Nasihat leluhur memang benar. Vanessa, kau adalah pembawa keberuntungan keluarga kita. Papa, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau diperhatikan oleh keluarga terkaya, keluarga Pratama. Apa? Papa, cepat katakan. Jangan bikin penasaran. Tuan Besar sudah mengatur kencanmu besok dengan Tuan Muda Adrian. Kau harus membanggakan Papa. Aku akan pergi ke kamar pakaian sekarang. Vanessa, seseorang, panggil dokter. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Penyakit Nona Vanessa kambuh lagi. Sebaiknya istirahat total. Tidak boleh kemana-mana. Tidak bisa. Dia harus pergi besok. Dia ada janji dengan keluarga Pratama. Itu bisa membahayakan nyawanya. Kencan besok dengan Tuan Muda Adrian adalah kesempatan yang harus diambil keluarga Wijaya. Asal bisa menjalin hubungan dengan keluarga Pratama, kita bisa naik kelas. Kalau begitu, hanya bisa mencari bayangan untuk putri kita. Sudah selesai. Nona besar cantik sekali. Aku bukan. Kalau kamu berani memberitahu orang lain kebenarannya, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar pada Bi Inah. Terima kasih. Cantik sekali. Cantik sekali. Ibu Inah, kenapa ibu menangis? Nona, kamu seharusnya juga menjalani hidup yang indah seperti ini, bukan dikurung di gudang gelap itu selama belasan tahun. Dia pantas mendapatkannya. Kamu mau apa? Minggir, Ibu Inah, rambutku. Kakak, Diam kau, kamu. sejak masih di dalam kandungan ibu, kamu sudah merebut milikku. Merebut kesehatanku, Membuatku menjadi. seperti sekarang ini. Membuatku tidak bisa menemui Tuan Muda Adrian hari ini.
Aku tidak bermaksud merebut milikmu, Papa yang menyuruhku menggantikanmu. Masih berkilah, Bilastri, pukuli dia. Jangan mukanya, Wajahnya, masih harus disimpan untuk membantuku menghadapi kencan hari ini. Hari ini hanya pelajaran kecil. Kuharap kamu menyadari statusmu. kamu hanyalah bayangan dari Vanessa Wijaya. Bilastri, kita pergi. Kita sama-sama anak perempuan keluarga Lazuardi. Mengapa memperlakukanku seperti ini? Sudah 18 tahun. Akhirnya aku keluar dari pintu keluarga Lazuardi. Kamu adalah Tunanganmu, Adrian Pratama. 18 tahun kemudian, sebagai bayangan kakakku, orang pertama yang kutemui adalah dia. 18 tahun kemudian. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Ternyata dia tumbuh menjadi seperti ini. Bagaimana aku harus memberitahunya? Akulah anak laki-laki yang dia selamatkan dulu. Aku ke kamar mandi dulu, mau merapikan diri. Sikapnya yang ceroboh ini. Mirip sekali dengan waktu dia menabrakku dulu. Sama persis. Nona, ini beberapa barang yang kusembunyikan. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar. Kamu harus kabur. Tinggalkan keluarga Lin. Kamu hilang di tangan keluarga Pratama. Mereka tidak berani membuat masalah dengan keluarga Pratama. Langkah pertama, mencari alasan untuk melepaskan diri dari Adrian, sudah tercapai. Ibu Inah, setelah aku berhasil kabur, aku pasti akan mencari kesempatan untuk menjemputmu. Tuan Besar memang benar, kau benar-benar mau kabur. Pulanglah dengan baik ke sisi Tuan Muda Adrian. Jangan menyusahkan kami. Baik, aku akan nurut. Segera pulang. Aduh. Cepat. Lebih cepat lagi. Kamu kenapa? Bisa-bisanya kau jadi seperti ini. Masih lari secepat itu. Sudah tidak bisa kabur lagi. Menikah denganku. Seberat itu kau tidak mau. Tidak, aku mau. Ayo kita pulang. Apakah kau sangat membenciku? Terima kasih. Hari ini aku sangat senang. Tapi kau tersenyum dengan terpaksa. Jangan macam-macam. Tunggu dulu. Kamu ingat tidak? 18 tahun yang lalu, Bilastri, masih bengong apa? Bawa Nona pulang. Baik, Tuan Besar. Terima kasih Tuan Muda Adrian telah mengantar putri saya pulang. sekarang kamu tidak suka saya tidak apa-apa. Aku sudah menunggumu 18 tahun. Tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Aduh, Coba saja kamu kabur. jangan lupa. Di Inah masih ada di tangan kami. Jangan sentuh Ibu Inah. Papa, aku mengaku salah. Jangan sakiti Ibu Inah. Hampir saja kamu merusaknya hari ini. Pertemuan Vanessa dengan Tuan Muda Adrian. Aku peringatkan, jangan tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Vanessa sakit, kamu sama sekali tidak punya kesempatan keluar dari keluarga Wijaya. Pergi, berlutut dan ucapkan terima kasih pada kakakmu. Papa, menurutku dia sengaja ingin mencelakaiku. Ingin mencelakakan keluarga Wijaya kita. Aku suruh kau berlutut, kamu dengar tidak? Seseorang, bawa Bi Inah ke sini. Aku berlutut. Tolong jangan siksa Bi Inah lagi. Katakan, terima kasih, Kak.
Terima kasih, Kak. Bisa menjadi bayangan kakak. Bisa menjadi bayangan kakak. Adalah kehormatanku. Adalah kehormatanku. Sama-sama, adik. Bisa memiliki wajah yang sama denganku. Adalah keberuntunganmu. Papa, menurut Papa benar, kan? Tuan Besar, ada apa? Tuan Muda Adrian baru saja menelepon. Mengajak Nona bertemu besok lusa. Baik. Tak kusangka adikku sayang, bisa menggoda orang seperti ini. Putra sulung keluarga Pratama. Begitu tak sabar, ingin bertemu kamu lagi. Karena aku memakai wajah kakak. Jangan lupa, Tuan Muda Adrian memilihku di kota megah. Di antara begitu banyak putri orang kaya. kamu cuma bayangan saja. Karena kondisi tubuhmu sudah membaik, kencan selanjutnya kamu yang harus pergi sendiri. Tentu saja. Bagaimanapun juga, akulah yang asli. Tuan Muda, ponselmu. Biarin saja. Kenapa aku merasa dia berbeda dengan dulu? Kamu ini siapa? Berani-beraninya menghalangiku? Tuan Muda sedang mengerjakan pekerjaannya. Anda tidak bisa masuk. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku ini. Anjing penjaga macam kamu berani menghalangiku. Tuan Muda tidak boleh diganggu saat bekerja. Apapun statusmu, aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Kamu. Asisten Yuda, HMPH. Memang begitulah anjing penjaga. Sudah dimarahi majikannya, tidak berani bersuara sedikit pun. HMPH. Cukup. Adrian, kenapa baru keluar? Sudah berapa hari kamu tidak datang ke keluarga Lin mencariku? Cepat pergi. Adrian, lihat, bawahanmu saja tidak menghormatiku. Aku cuma membantumu. Memberi hukuman kecil saja. Kamu sangat mengecewakanku. Apa katamu? Aku tidak menyangka setelah 18 tahun, kamu bisa berubah seperti ini. Apa yang dia bicarakan? 18 tahun lalu aku sama sekali belum pernah bertemu dengannya. 18 tahun lalu. Bukankah itu saat si gadis sialan itu kembali ke keluarga Lin? Mungkinkah Adrian memilihku menjadi tunangannya ternyata karena dia? Tuan Muda Gunawan, hari ini Tuan sudah diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa. Wajah yang sama. Kenapa kemudian tidak ada lagi perasaan saat pertama kali itu? Vanessa Wijaya yang belakangan ini sangat norak. Jangan-jangan Nona besar Lazuardi ini, sebelum pertemuan pertama kami. sengaja mencari tahu kesukaan Tuan. Dan berpura-pura seperti itu? Hah? Kalau begitu keluarga Lazuardi benar-benar sudah memikirkan semuanya. Tuan besar bilang, keluarga Lazuardi buru-buru ingin bertunangan. Aku memang tidak bisa melupakan dirinya yang dulu, itu benar. Tapi jika dia sudah berubah menjadi sosok yang seperti hari ini, yang sangat menjengkelkan, maka tidak ada lagi yang layak dikenang. Kalau begitu, pesta pertunangannya? Karena keluarga Lazuardi sangat ingin bertunangan dengan keluarga Gunawan kami. Kenapa tidak kita penuhi saja keinginan mereka? Sedangkan, apa yang akan terjadi di pesta pertunangan itu? Itu cerita lain. Kamu mau apa? Aduh, Adik, kenapa kamu tidak peka sekali? Hari ini aku akan bertunangan dengan Adrian Pratama. Cantik tidak? semua orang memberiku hadiah. Bagaimana dengan kakak? Aku tidak mau yang lain. Kamu cukup ambil sedikit darahmu dan berikan padaku. Aduh, masih belum terlalu mahir. Salah masuk tempatnya. Kamu sangat bangga, ya. Bisa membuat pria seperti Adrian Pratama terus mengingatmu. Kamu memang hebat. Dikurung di tempat seperti ini selama 18 tahun, Masih bisa menggoda pria. Aku hanya bercanda. Mana mungkin kakak akan membunuhmu? kamu kan obatku. Kamu memilihku karena dia, Lalu bagaimana? posisi Nyonya Muda Gunawan ini tetap saja jatuh ke tanganku. Adrian Pratama, tunggu saja. Aku akan segera datang untuk bertunangan denganmu.
Tuan Muda, mereka sudah menangkap orangnya. Kalau begitu, kita tunggu saja upacara dimulai. Karena kalian, keluarga Wijaya, begitu ingin menjilat keluarga Pratama kami, aku justru tidak akan membiarkan kalian berhasil. Pada hari pertunangan, calon mempelai perempuan menghilang. Sengaja mempermalukan keluarga Pratama kami. Tuduhan ini cukup untuk membuat kakek marah, kan? Lalu aku akan mengusulkan pembatalan pertunangan. Nanti, kita lihat, masih ada keluarga mana lagi di kota megah yang berani mengincarku. Ada apa? Calon ayah mertua. Tidak apa-apa. Anda benar-benar tenang, ya. Mari kita sambut tunangan Tuan Muda Adrian, Nona Vanessa Wijaya dari keluarga Wijaya. Ada apa ini? Mana orangnya? Ada apa ini? Mana orangnya? Berani-beraninya kabur dari pertunangan Tuan Muda Adrian. Mungkin tepuk tangannya kurang meriah. Mari kita sekali lagi sambut kehadiran Nona Vanessa Wijaya. Awalnya aku datang ke sini untuk mengakhiri pertunangan ini. Tapi saat dia berdiri di hadapanku saat itu, hatiku tiba-tiba berdetak lagi. Seperti dulu, Tuan Muda. Bagaimana dengan rencana kita? Bagaimana kalau ku bilang aku lupa? Kamu percaya? Saat itu, ekspresi Tuan. Aku percaya. Padahal orangnya sama, kenapa aku jadi seperti kesurupan? Lupa kalau aku datang untuk membatalkan pertunangan. Tidak. Tidak. Aku harus mencari tahu. Bagaimana rasanya mengganti kuku untuk bertunangan dengan Adrian? Kamu gila lagi. Kamu makhluk busuk yang hidup di selokan. Cukup berani juga, ya? Berani-beraninya menculikku. Membuatku tidak bisa menghadiri pesta pertunanganku sendiri. Mana mungkin aku menyuruh orang menculikmu. Aku juga dibawa paksa untuk mengatasi keadaan darurat. Bagus, Luna, kamu merebut segalanya dariku. Sekarang kamu bahkan merebut tunanganku. Kamar ini, kan? Dasar galak. Kakek, kenapa kamu? Vanessa mana? Aku ada urusan, aku duluan. Kamu, kemari. Non. Lepaskan. Jalang. Non. Kamu gila, janda tua brengsek. Non Vanessa. Aku sedang panik. Jangan sakiti Non Luna. Kakek, tolong, demi almarhum ayah ibuku, maafkan aku kali ini. Dasar kamu. Setiap berbuat salah selalu pakai cara ini. Bagaimana bisa kamu menyuruh orang menculik anak perempuan keluarga Wijaya? Kalau kamu tidak suka, pembatalan pertunangan ini lebih cepat lebih baik. Tapi pertunangan ini sudah terlaksana. Keluarga kami, keluarga Pratama, mau menantu perempuan seperti apa yang tidak ada? Keluarga kelas 2 seperti keluarga Wijaya, masih mau menjebak putra sulung keluarga Pratama kami, asisten Yuda. Sekarang juga pergi keluar dan batalkan pertunangan. Beritahu mereka, upacara pertunangan hari ini tidak sah. Bye. Tuan Besar. Berdiri. Jangan pergi. Kenapa? Bukannya kamu benci dia? Benci sampai menyuruh orang menculiknya? Aku juga tidak terlalu membencinya. Kalau begitu cepatlah pergi minta maaf padanya. Bahkan mencari kamar saja bisa salah. Baik. Aku pergi sekarang. Tamu-tamu di luar masih ada. Kalian ribut-ribut seperti apa ini? Papa. Si jalang ini berani menyuruh orang menculikku. Aku tidak. Yang menculikmu hari ini adalah orang lain. Bukan Luna. Dia, pasti dia. Dia cemburu padaku, karena bisa merebut kasih sayang Adrian, cemburu dengan pernikahanku. Hari ini, Tuan Muda Adrian yang menyuruh orang menyerangmu. Apa? Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Apa belakangan ini kamu membuat Tuan Muda Adrian marah? Aku tidak membuatnya marah. Hari ini untung ada Luna yang menyelamatkan situasi. Urusan ini sampai di sini saja. Kalian bereskan semuanya. Cepat pergi sebelum Adrian datang. Jangan sampai ketahuan. HMPH.
Tunggu sampai kembali ke keluarga Wijaya. Lihat bagaimana aku menghajar kamu nanti. Tuan Besar bilang, mengingat jasamu membantu dalam acara pertunangan ini. Mulai hari ini, kamu tidak perlu dikurung di kamar gelap lagi. Nona, kita akhirnya bisa melihat cahaya setelah sekian lama gelap. Pasti Nyonya Wijaya di surga melindungimu. Hah, aku belum selesai bicara. Mulai hari ini, kamu jadi pelayan keluarga Wijaya. Itu pun yang paling rendah. Bagaimana bisa begitu? Dia putri kedua keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya punya putri kedua sejak kapan? Kurasa kau lupa aturan. Nona, Jangan susahkan ibu inah aku yang akan melakukannya. Sejak pesta pertunangan, aku belum bertemu dengannya. Aku ingin tahu kabarnya belakangan ini. Apakah dia akan membuatku jatuh hati lagi, atau justru mengecewakanku? kalian mau apa? Mau apa? Kami cuma mengikuti perintah Nona Vanessa, menyambutmu dengan baik. Jalang kecil ini tidak tahu dari mana dia keluar, mengandalkan wajahnya yang mirip sedikit dengan Nona Vanessa, bahkan menggoda kakak-kakak satpam. Kalian mau apa? Adrian, ya. Vanessa sebelumnya memang agak manja. Aku sudah menghajarnya. Silakan duduk dulu. Dia akan segera tiba. Adrian, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Aku tidak akan manja lagi. Bagaimana kalau aku minta maaf lagi ke asisten Yuda? Tidak perlu. Kamu sebenarnya siapa? Di balik wajahmu ini, apakah bersemayam dua jiwa? Kamu? Hahaha. Tuan muda Adrian dari keluarga Pratama, Kota Megah. Ternyata juga terpesona padaku. Jalang kecil, kau yang menggoda orang. Jangan salahkan kami juga. Siapa yang menyuruh Nona Besar tidak suka dengan wajahmu? Ayo, Berani-beraninya kau? aku lihat siapa yang berani mendekat. Maaf. Aku yang bersalah. Adrian, Mungkinkah dia menyadari perbedaan antara aku dan Luna? Tidak. Bukan perasaan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu baik-baik saja? aku. Luna, lagi ngapain? Ibu Inah sedang menunggumu. Tuan muda Adrian, ini adalah pelayan baru keluarga Wijaya kami. Tidak tahu aturan, cepat minta maaf kepada Tuan muda Adrian. Maaf, mohon maaf telah mengganggu. Tuan muda Adrian, Ada apa? Dadaku tiba-tiba terasa sakit. hadapi aku saja jika ada masalah. Ibu Inah sudah tua. Jangan sakiti dia lagi. Kenapa kamu tidak pernah belajar? Nona, Adikku sayang, kamu kok selalu berpikir untuk kabur?
Nona, aku baik-baik saja. Lihat, Bukankah kakak sangat mengenalmu? terutama kelemahanmu. Jadi, jangan lagi membuat masalah untukku. Seperti tanpa izinku, tiba-tiba mendatangi Tuan Muda Adrian. Aku tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Kamu mengerti atau tidak? Aku tanya, kamu mengerti atau tidak? Mengerti atau tidak? Wajahmu ini jelas mirip denganku. Tapi kenapa? Kenapa dia menolakku? Katakan, katakan. Saat kamu bertemu dengannya, apa yang terjadi? Aku hanya bertemu dengannya 3 kali, semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Tidak, pasti masih ada sesuatu yang kau sembunyikan. Detail yang tidak kuketahui belum kau ungkapkan. Tidak ada, katakan padaku. Pergi, cari pakaian yang dia kenakan. Saat bertemu Adrian Pratama, aku ingin yang persis sama. Baik, Kesukaan Adrian Pratama, aku harus mengetahuinya dengan jelas. Ternyata cuma perlu berpakaian seperti Luna, dan berpura-pura jadi lembut dan penurut, bisa bikin Adrian jatuh hati. Kamu, aku ke kamar kecil dulu, bersih-bersih. Adegan ke kamar kecil ini juga persis sama kayak hari itu. Kalau ikut alur cerita, bukannya aku harus jemput dia? maaf, aku benar-benar nggak sengaja. Sekarang bisa aku bawa ke laundry. Baju ini harganya 200.000 yuan. Kamu sanggup ganti? Kalian orang rendahan, Nggak pantas. muncul di tempat yang sama dengan kami. Cuma nabrak dikit. Udah cukup bikin kalian bangkrut. Lagi-lagi begini. Perasaan jijik yang sama ini. Adrian, kamu datang jemput aku. Nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Kamu nggak seharusnya seperti ini. Kamu ngomong apa sih? Untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu. Aku suruh asisten Yuda antar kamu pulang. Adrian, Kenapa aku merasa seperti ini lagi? Padahal orangnya sama, kenapa aku selalu merasa ada 2 orang? Mungkinkah? Yuda, tolong aturkan aku janji dengan psikolog. Sekalian aturkan juga dengan psikiater. Tuan Muda Adrian, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, kondisi mental dan psikologis Anda tidak ada masalah sama sekali. Kalau aku tidak bermasalah. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya bermasalah? Tuan Muda selidiki dengan baik-baik Vanessa Wijaya, selidiki keluarga Wijaya. Apa maksud Anda? Keluarga Wijaya menyimpan rahasia. Mungkinkah Vanessa Wijaya punya kepribadian ganda? Papa, Bapak sudah bekerja keras belakangan ini. Ayo. Luna, sajikan teh untuk Tuan Besar. Tuan Besar, tehnya. Papa, Aku sama sekali tidak akan minum teh yang disajikan oleh orang sial sepertimu. Ini. Aku tidak akan minum teh yang disuguhkan anak terkutuk sepertimu. Kau tahu kau membawa sial bagiku. Masih berani menyuguhkan teh, kau mau membunuhku? Papa, melihat dia akhir-akhir ini banyak membantuku, tolong perlakukan dia lebih baik. Lagi pula, dia adalah adikku. Vanessa, kau lupa, saat dia lahir, dia membawa sial hingga ibumu meninggal. Dan membuatmu sakit parah. Dia adalah makhluk terkutuk. Papa, Pergi. Pergi dari sini. Vanessa, biar papa lihat, terjatuh di mana. Dokter, cepat panggil dokter. Diam. Keluarga Wijaya hanya punya satu putri, Vanessa. Jalang. Sakit. Rasa sakitmu tak sebanding dengan 1/1000 pun dari sakitku. Jika bukan karena kau,
Aku seharusnya jadi orang yang sehat. Kau hanyalah sebuah bayangan dari Vanessa Wijaya. Pergi. Pergi dari sini. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Bukankah kalian keluargaku? Kenapa? Karena kau adalah orang yang tak akan pernah bisa mengalahkanku. Kita kan saudari. Aku adalah adik kandungmu. Lalu, apa masalahnya? Baik itu status sebagai putri sulung keluarga Wijaya, atau kasih sayang papa, bahkan posisi sebagai tunangan Adrian, Kau tak akan bisa merebutnya dariku. Wasiat leluhur sudah mengatakan, kutukan kembar penghancur keluarga. Keluarga Wijaya pasti hancur. Untuk melewati musibah, harus memilih satu. Dan aku adalah orang yang terpilih. dan akulah yang terpilih. Aku tidak pernah ingin bersaing denganmu. Aku hanya ingin menjadi orang normal. Memiliki keluarga biasa. Tapi kamu justru lahir di keluarga Lin. Kamu tidak bisa menjadi manusia. Wasiat leluhur menetapkan ada aku, tidak ada kamu. Hanya bisa menjadi penawar intiku, sumber nutrisiku. Tolong aku tidak bisa berenang, kamu tidak bisa menjadi manusia. Wasiat leluhur menetapkan ada aku. Tidak ada kamu. Kamu hanya bisa menjadi penawar intiku. Sumber nutrisiku adalah kamu. Jika tidak ada kamu, maka akulah keluarga Lin, satu-satunya nona besar. Jika kamu mati, aku bisa menggunakan identitasmu, hidup terus. Benar-benar hidup di bawah sinar matahari. Tenggelamlah. Hilanglah begitu saja. Matilah. Tolong aku. Kamu anjing kecil yang papa cari untuk menemaniku bermain. Nona, jangan takut. Papa, kenapa dia bisa mirip sekali denganku? Aku tidak suka. Karena papa mencari orang sesuai dengan wajahmu. Nah, itu baru benar. Lihat wajahmu yang melarat. Pasti belum pernah makan ini kan untukmu. Bantuan, nona muda tenggelam. Nona muda. Nona, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kamu yang menyelamatkanku tadi. Jangan kira aku tidak tahu, kamu ingin aku mati. Kamu ingin menenggelamkanku untuk menggantikan posisiku. Aku tidak. Bilastri, pukuli dia. Pukuli sampai mati. Aduh, sakit. Jangan pukul aku lagi. Tolong, jangan pukul aku lagi. Badanku panas sekali. Aku tidak tahan lagi. Tuan besar. Tolong selamatkan Nona Luna. Kamu lihat apa? Bilastri, kamu mau apa? Luna, si gadis sialan itu, jangan ganggu Nona Vanessa. Nona Luna demam 40 derajat. Ini bisa merenggut nyawa. Kumohon, biarkan seseorang memeriksa Nona Luna. Bilastri. Bilastri. Semua dokter sibuk merawat Nona Vanessa. Siapa yang peduli dengan si pembawa sial? Kalau mau berobat, cari sendiri. Benar, aku akan bawa Nona Luna keluar. Nona, Ibu, aku kedinginan. jangan takut, Nona. Ibu Inah, ibu akan selalu di sisimu, melindungimu.
Ibu. Matilah. Tolong aku. Tolong, tolong. Kamu baru saja menyelamatkanku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin aku mati, Kamu ingin menenggelamkanku. agar bisa menggantikanku. Aku tidak. Kamu. Cincin ibuku masih ada. Aku benar-benar tidak mengerti Tuan Muda. Kadang-kadang dia terlihat sangat membenci Nona Vanessa. Kadang-kadang dia sangat menyukainya. Hari ini juga begitu. Begitu mendengar dia dirawat di rumah sakit, Langsung meninggalkan pekerjaan dan bergegas ke sini. Lebih baik aku manfaatkan kesempatan ini untuk minta tolong padanya. Biarkan dia membawa aku dan Ibu Inah kabur dari keluarga Wijaya. 18 tahun yang lalu, kamu bilang bisa memenuhi satu permintaanku. kamu ingin apa? Aku ingin. Tidak, aku tidak boleh membahayakan Ibu Inah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu di sini? Aku tentu saja ke sini karena mengkhawatirkanmu. Sepertinya dia benar-benar baik pada Vanessa. Putri sulung keluarga Wijaya yang terhormat. Kok bisa jadi seperti ini? Aku berbuat salah dan membuat papa marah. Ini pelajaran yang dia berikan untukku. Kalau begitu, Jangan tanya lagi. Aku sangat lelah. Bolehkah aku bersandar sebentar? cincin itu sudah aku simpan. Apakah itu sangat penting bagimu? Sangat penting. Itu satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Itu kenangan terakhirku. Kalau begitu, akan kukembalikan padamu. Jika berada di dekatku, aku belum tentu bisa menjaganya. Jagalah baik-baik untukku. Baik. Lapar tidak? Aku akan belikanmu makanan malam. Baik. Aku bawakan makanan malam untukmu. Mana orangnya? Masuk sana. Adrian. Semua gara-gara si gadis sialan itu. Sampai aku jadi begini. Jangan marah, Nona. Aku akan suruh dia melayanimu. Biar kau puas, Luna. Obatmu, Nona. Dingin sekali. Mau penyakitku tambah parah. Diam saja ngapain? Cepat bereskan. Aduh, aku tidak sengaja. Tuan Muda Adrian, kamu datang. Bilastri, cepat bawa dia pergi. Tunduk. Kamu sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Tak kusangka, Adrian, kamu mau menjengukku. Sepertinya dia semakin peduli padaku. Aku harus segera membahas pernikahan. Adrian, lihat.
Kita sudah bertunangan cukup lama. Kalau hal seperti ini, masa harus wanita yang mengatakannya? Dia mau melamarku. Hari ini aku sengaja membawanya. Sangat penting. Itu peninggalan ibuku. Satu-satunya. Kenangan terakhirku. Apa ini? Bahkan tidak ada berliannya. Jelek sekali. Kalau cincinnya begitu penting baginya, lalu bagaimana mungkin dia bisa melupakan cincin ini? Jangan-jangan, orang yang kemarin. Bukan dia. Bukannya kamu hebat ya? Ayo lawan kami. Sudah sakit ya? Sudah tidak ada tenaga ya? Benar-benar mengira dengan wajah ini bisa jadi putri sulung keluarga Wijaya. Hidupmu tidak berharga. Harus selesai disapu sebelum makan malam. Kalau tidak, kami akan memberimu pelajaran. Jika Tidak bisa kabur. dia bukan Vanessa Wijaya, semua ini sepertinya mulai masuk akal. Tuan muda sudah ketahuan keluarga Wijaya memang punya rahasia. 23 tahun yang lalu yang dilahirkan Nyonya Wijaya adalah sepasang anak kembar. Jadi yang bertunangan denganku, Adrian Pratama ternyata adalah sepasang saudari. Siapa yang suruh kamu jalan-jalan sembarangan? Tidak tahu kalau Tuan Muda Adrian datang, pulang ke kamarmu. Cih. Sial. Tuan besar, tidak baik. Ada yang mati. Banyak yang mati. Apa? Tidak masuk akal. Keluarga Wijaya itu berani mempermainkanku. Tuan muda, tenang dulu. Lihat ini. Keluarga Wijaya punya 2 anak perempuan. Kakaknya, Vanessa Wijaya, sangat sombong dan semena-mena. Sebenarnya dia punya adik kembar. Saat lahir hampir dicekik sampai mati. Dicekik? Ya. Keluarga Wijaya punya aturan leluhur. Kutukan kembar penghancur keluarga. Keluarga Wijaya pasti hancur. Untuk melewati musibah, harus memilih satu. Konyol. Sangat bodoh. Mana ada yang percaya aturan leluhur seperti itu? Ini sampah feodal. Tapi keluarga Wijaya sudah mempercayainya ratusan tahun. Dulu Nyonya Wijaya mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan si bungsu. Sayangnya, saat berusia 5 tahun, untuk mengobati Vanessa Wijaya, dia diculik kembali. Dan dipenjara sampai sekarang. Vanessa Wijaya itu sakit apa? Anemia aplastik berat. Perlu terus menerima transfusi darah dan sumsum tulang. Yang terbaik adalah dari saudara kandung seibu. Jadi mereka terus mengurungnya, mengambil darahnya, mengambil sumsum tulangnya. Ya, sebulan, mungkin 2-3 kali. Jadi, yang membuat hatiku berdebar-debar setiap kali, seharusnya adalah dia yang tidak punya identitas. Nona kedua Luna yang tidak pernah diketahui orang luar. Tidak. Di dunia ini, masih ada satu orang yang tahu keberadaannya. Yang membuat hatiku berdebar, hanya dia. Aku harus menyelamatkannya. Tuan muda, tenang dulu. Kita memang akan menyelamatkan Nona Luna. Tapi tidak bisa hari ini. Tidak bisa kabur lagi. Menikah denganku. Sampai segitunya, kamu tidak mau. Bukan tidak mau, ayo pulang. Kamu benar. Kita harus merencanakannya dengan matang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pasti. Akhirnya Anda datang. Tuan besar. Kali ini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan keluarga Wijaya. Surya. Kan kamu yang kontrak proyeknya, tidak melakukan inspeksi dengan benar. Lalu mengurangi material. Tanahnya ambles.
Gedungnya runtuh, 30 lebih pekerja tewas. Ini bukan masalah sepele. Tentu saja ini bukan masalah kecil. Sekarang investor, pihak berwenang, dan orang-orang rendahan itu semua menyusahkan grup Wijaya. Seluruh kota megah sedang menertawakan keluarga Wijaya. Sudah kuduga dari dulu harus mencekik makhluk terkutuk itu. Dia membawa sial untukku. Ternyata benar dia membawa sial. Apa yang sedang diomongkan Surya Wijaya ini? Tuan Besar, saya tahu, menyelesaikan masalah ini, bagi keluarga terkaya Pratama, bukan apa-apa. Tolong bantu kami. Tolong bantu keluarga Wijaya, karena Vanessa kami, sudah bertunangan dengan Tuan Muda Adrian. Kita sudah, satu perahu. Keluarga Pratama, harus membantu kami melewati masa sulit. HMPH. Satu perahu? Terlalu cepat bicara begitu. Adrian dan Vanessa, hanya bertunangan. Baru saat menikahlah. Keluarga Pratama pantas turun tangan. Kamu. Sendiri sudah kehilangan nurani. Hanya dengan sebuah pertunangan, ingin menarik keluarga Pratama ke dalam masalah? Masih jauh. Tuan Besar, ini bagaimana? Kalau tidak ada yang bantu kita selesaikan, nanti pihak berwenang menyelidiki, kita harus bagaimana? Grup Wijaya. Grup Wijaya akan bangkrut. Diam. Keluarga Wijaya tidak akan bangkrut. Keluarga Wijaya pasti tidak akan bangkrut di tanganku. Buru-buru apa? Yang tua tidak bisa. Masih ada yang muda kan? Aku tidak setuju. Kalau memang harus ada yang pergi, itu harusnya aku. Akulah tunangan Adrian Pratama. Vanessa, kondisi tubuhmu sendiri tidak kau sadari? Kau pikir kau bisa keluar dari rumah Wijaya sekarang? Aku tidak peduli, Adrian adalah priaku. Aku tidak mungkin membiarkan Luna, jalang kecil itu, menggantikanku untuk tidur dengannya. Setelah aku sembuh, aku akan pergi sendiri. Tapi keluarga Wijaya tidak bisa menunggu. Sekarang juga aku butuh seseorang untuk mengukuhkan perjanjian pernikahan keluarga Pratama dan Wijaya. Butuh keluarga Pratama untuk segera menolong keluarga Wijaya melewati kesulitan ini. Kalau mau aku setuju, kecuali aku mati. Aku yang memanjakanmu, sampai kau tidak tahu diri. Siapa di sana? Aku bersedia pergi. Kau bersedia pergi? Ya, aku bersedia. Menggantikan Vanessa Wijaya untuk menggoda Adrian Pratama. Bagus. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Setelah semuanya berhasil, biarkan aku dan Biinah pergi dari keluarga Wijaya. Aku pasti harus keluar dari neraka ini. Ibu Inah. Nona, aku sudah tahu semuanya. Bagaimana bisa kau menukarkan kehormatanmu sendiri untuk berdagang dengan Tuan Besar? Hal semacam itu bagiku tidaklah penting. Kau ini perempuan, masa bisa bilang tidak penting? Kau masih harus menikah nanti. Kalau dengan begini bisa membebaskan, kita bisa membuatmu tidak menderita lagi. Menurutku itu sepadan. Bagiku, yang penting adalah bisa hidup, adalah bisa membawamu pergi dari keluarga Wijaya. Nona, aku sudah tua. Aku tidak pantas kau lakukan ini. Masa sih? Anda adalah orang yang paling menyayangiku di dunia ini. Tidak, aku yang akan bicara pada Tuan Besar. Kau jangan pergi. Kau jangan lakukan. Aku yang akan memohon padanya. Jangan, kau tidak boleh pergi. Tuan Besar. Lagi-lagi kau, si tua bangka. Apa maumu sebenarnya? Oh, aku tahu. Kau mau membujuknya kabur lagi. Kau mau merusak rencana baik keluargaku. Tuan Besar, dia kan putrimu sendiri. Bagaimana bisa Tuan menyuruhnya menemani tidur? Diam. Ibu Inah.
Aku bisa membuatnya hidup sampai sekarang, sudah merupakan anugerah dariku, karena sudah makan nasi keluarga Wijaya. Harus rela memberikan segalanya untuk keluarga Wijaya. Bisa menyumbangkan tubuhnya untuk keluarga Wijaya, adalah keberuntungannya. Lepaskan aku. Benar, itu keberuntungannya. Dikurung oleh kalian adalah keberuntungannya. Menyumbangkan darah dan sumsum tulang untuk Vanessa adalah keberuntungannya. Menjadi bayangan juga keberuntungannya. Di hidup ini, bisa menjadi Putri Surya Wijaya adalah keberuntungan besar baginya. Ibu Inah, jangan begini. Aku mohon, jangan seperti ini. Keluarga Wijaya harus menguras habis semua nilainya, baru puas, ya? Surya Wijaya, kau telah mengkhianati nyonya. Kau akan mendapat balasan. Gila, berani melukaiku, kau berani melukaiku. Papa, jangan Tuan Besar, jangan. Aku minta maaf untuknya. Aku salah, kami salah. Ayo, Surya Wijaya, nyonya sedang memperhatikanmu dari surga. Beraninya kau bunuh aku. Kirim aku untuk bertemu nyonya. Kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ibu. Ah. Ibu Inah. Ibu Inah, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu harus memancing amarahnya? Nona. Ibu Inah tidak apa-apa. Aku hanya sudah menahan ini bertahun-tahun. Aku tidak tahan lagi. Kamu terlalu menderita. Terlalu menderita. HMPH. Sungguh hubungan yang mesra antara tuan dan pelayan. Orang yang tidak tahu pasti mengira, dialah yang melahirkan dan membesarkanmu. Ku beritahu kamu. Karena kamu sudah setuju untuk menggantikan Vanessa berkencan dengan Adrian, jangan berpikir untuk melakukan hal curang. Jangan. Aku akan pergi. Aku pasti akan menggantikan kakak dan membuat tuan muda Adrian puas. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Aku pasti akan mencari jalan keluar untuk Nona. Tuan muda, Tuan Besar Keluarga Wijaya mengundang Tuan ke Hotel Permata. kurasa. Ini tentang masalah proyek keluarga Wijaya. Bagus sekali dia datang. Aku juga sedang ingin mencarinya. Ayo, Adrian, minum satu lagi. Pak Adrian, ayo. Mau membuatku mabuk? Sayangnya, aku tidak mudah mabuk. Mengerti. Aku ingin tahu. Rencana apa yang mereka punya? Kamu. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Di kamar 501. Kamu harus pergi. Baik. Asisten Yuda bilang, Surya Wijaya mengirim seorang wanita menungguku di kamar. Aku ingin lihat. Dia menyiapkan apa untukku? Kenapa kamu? Kok bisa kamu? Kenapa nggak boleh aku? Kamu tahu kamar ini buat apa? Untuk apa? Tentu saja aku tahu. Kamar ini ada untuk menyenangkan tuan muda Adrian. Dan aku juga datang ke sini untuk itu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu nggak boleh merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Kita kan tunangan. Melakukan hal seperti ini bukan hal yang wajar? Tapi yang aku inginkan adalah kamu.
bukan orang lain. Luna, cium saja. Asal tugas ini selesai, kamu akan bebas. Nggak akan jadi bayangan siapa-siapa lagi. Cium saja. Lain kali jangan. Kita nggak boleh seperti ini. Kamu serius? Hal seperti ini, tentu saja harusnya pria yang lebih dulu. Kamu nangis. Apa karena mengira aku nggak tahu siapa kamu? Apa maksudmu? Aku tahu. Kamu bukan Vanessa Wijaya. Aku tahu. Kamu bukan Vanessa Wijaya. Apa yang kamu omongkan? Aku ini Vanessa Wijaya. Keluarga Wijaya cuma punya satu anak perempuan, yaitu aku. Tidak. Keluarga Wijaya punya lebih dari satu anak perempuan. 23 tahun yang lalu, Nyonya Wijaya melahirkan sepasang anak kembar, dan kamu adalah si adik. Kamu tidak perlu kabur. Aku tidak akan menyakitimu. Apa kamu akan memberitahu Surya Wijaya kalau identitasku terbongkar? Aku tidak akan. Aku janji. Jangan menangis. Tidak pernah ada yang peduli siapa diriku. Aku seperti bayangannya, aksesorinya. Tidak. Kamu bukan bayangan siapa-siapa. Dan sejak awal, dari begitu banyak putri di kota megah, yang kupilih adalah kamu. Bukan Vanessa Wijaya. Kamu memilih aku. Orang yang ada di sini, selalu kamu. Aku tahu saat ini hatimu tidak ada aku. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Namaku Luna Wijaya. Luna, Aku tidak punya nama. Mereka semua memanggilku Luna. Aku harus pergi. soal Surya Wijaya, aku akan membantumu menutupinya. Terima kasih. Aku bisa membantumu keluar dari keluarga Wijaya. Tolong selamatkan nona kami. 18 tahun yang lalu. Aku pernah bilang, aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Aku tahu selama bertahun-tahun ini apa keinginanmu. Aku akan membantumu mewujudkannya. Aku akan membantumu keluar dari keluarga Lin. Jangan lupa. Di Inah masih di tangan kita. Kamu tidak percaya padaku. Tidak, aku percaya padamu. Tapi kamu tidak bisa membantuku. Kamu tidak mengerti. Di keluarga Lin ada orang yang ingin kujaga. Kalian mau apa? Bawa pergi. Ibu Inah, aku sudah kembali. Kalian sedang apa? Berhenti. Bajingan. Memanfaatkan aku sedang sakit untuk menggoda priaku. Berani-beraninya kau diam-diam mendaki ranjang Adrian. Nona, Anda tidak bisa menyalahkan adik. Dia juga tidak punya pilihan. Semua diatur oleh Tuan Besar. Bilastri, suruh dia diam. Baik, Nona. Baik, Nona. Ibu Inah. Kenapa kau melotot padaku? Ini bukan pertama kalinya aku main-main denganmu. Kakak tahu batasnya. Jangan sakiti Ibu Inah. Aku mohon, aku tidak mengerti. Tunangan Adrian seharusnya aku. Tapi kenapa kau yang tidur dengannya? Karena kau sakit. Keluarga Wijaya tidak bisa menunggu. Dia terpaksa menyuruhku pergi.
Sekali, 2 kali, semua karena aku sakit. Lalu kenapa aku bisa sakit? Kau, semua salahmu. Hah, sudahlah. Kau juga hanya menggantikan posisiku. Pada akhirnya, yang menikah dengan Adrian tetap aku. Tapi, rasa kesal ini, bagaimana bisa aku menelannya? Apa yang kau mau lakukan? Apa yang aku mau lakukan? Begini saja, Karena adik sudah merasakan daging, maka tunanganku saja. pasti tidak cukup untukmu. Jadi, Aku sudah mengatur lebih banyak teman tidur untukmu. Pasti akan membuat adik bermain dengan puas. Kamu tidak boleh begini. Kenapa aku tidak boleh begini? Bukannya kamu mau jadi bayanganku? Mungkin nanti, kamu bahkan akan tidur dengan Adrian Pratama. Aku sedang membantumu mengumpulkan pengalaman. Nona ini untuk kalian, ayo, semoga bersenang-senang. baik, Nona. Lari apa, cantik? Pergi. Berhenti. Berhenti. Tuan muda Adrian datang. Masih ribut apa lagi di sini? Cepat pergi. Kali ini kamu beruntung. Ayo pergi. Sudah tidak apa-apa, Nona. Diinah akan memelukmu. Sudah tidak apa-apa. Semoga aku datang tepat waktu. Semoga Vanessa Wijaya tidak sempat menyakitinya. Adrian, kenapa kamu datang? Aku belum istirahat dengan baik. Wajah yang sama. Dia membuat orang kasihan. Tapi Vanessa Wijaya ini sungguh sangat dibuat-buat. Tapi jika aku ingin menyelamatkannya dari keluarga Wijaya, aku harus memanfaatkan pertunangan dengan Vanessa Wijaya. Aku datang untuk meminta pendapatmu. Apa? Mari kita menikah. Bagaimana? Baiklah. Ternyata seperti yang kuduga. Yang muda ini lebih mudah dihadapi daripada yang tua dari keluarga Pratama. Vanessa, kamu adalah pahlawan keluarga Wijaya. Pahlawan. Tidak menyangka, si gadis terkutuk itu begitu hebat. Cukup tidur semalam bisa membuat Tuan Muda Adrian yang terkenal di kota megah, merendahkan diri untuk melamar. Tapi orang yang benar-benar dicintai Adrian Pratama adalah si gadis terkutuk itu. Kalau begitu aku seharusnya tidak membiarkan mereka berhubungan lagi. Papa, Kali ini sudah cukup. tapi aku tidak bisa setelah menikah dengan Adrian Pratama. Masih membiarkan Luna menjadi bayanganku, lama-lama akan ketahuan. Tenang saja. Aku sudah tanya dokter. Kamu pulih dengan sangat baik belakangan ini. Asal melakukan operasi besar sekali lagi. Mengambil lebih banyak sumsum tulang 2 kali lipat dari biasanya dari tubuh Luna. Kamu akan sembuh total. Benarkah? Kalau begitu, Bagaimana kalau nanti aku? masih butuh sumsum tulangnya? Papa, bukankah kamu bilang Akan membiarkannya pergi dengan Diinah. Nanti kita cari orangnya di mana? Membiarkannya pergi? Aku tidak pernah berniat membiarkannya pergi. benar juga? Selama si tua Diinah ada di tangan kita, dia tidak akan pernah tega meninggalkan kita. Hanya bisa menunggu mati dengan patuh. Tidak boleh. Aku harus beritahu Nona. Surya Wijaya dari awal tidak pernah berniat membiarkan kita pergi. Mereka ingin menyakitinya. Siapa? Itu
Bi Inah. Aku menyuruhmu menguping. Papa, bagaimana ini? Si tua bangka ini pasti sudah mendengar pembicaraan kita. Kalau begitu, kita harus membuatnya. Tidak bisa bicara selamanya. Ibu Inah, kenapa kau bisa jatuh sampai stroke? Tapi kita sebentar lagi akan pergi dari sini. Aku pasti akan cari dokter terbaik untuk menyembuhkan penyakitmu. Ayah dan anak perempuan yang tak punya hati nurani itu, mereka mematahkan kakiku, lalu memberiku obat bisu. Bagaimana aku harus memberitahu Nona? Mereka akan segera mencelakakannya. Nona, Nonaku yang malang. Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Seharusnya aku sudah menduganya. Akulah beban bagi Nona. Dia karena aku baru terus-terusan memilih untuk tinggal di keluarga He. Nona, Ibu Inah sudah tua, sudah tidak bisa berbuat banyak untukmu. Hanya bisa. Ibu Inah. Ibu Inah. Ibu Inah, kamu mau apa? Kenapa kamu begini? Hanya kamu yang kumiliki. Hanya kamu yang masih ada untukku. Hanya jika aku mati, kamu baru bisa fokus. Dan pergi dari keluarga Wijaya tanpa beban. Asalkan aku mati. Kamu tak akan lagi dipaksa. Oleh ayah dan anak itu. Aku akan cari bantuan. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Mereka tak pernah berniat melepas kita pergi. Aku tak boleh lagi menyusahkanmu. Ibu Inah, aku tidak mau kemana-mana. Aku hanya ingin tinggal di sisimu. Kamu bukan bebanku. Kamu satu-satunya yang mencintaiku. Nona, aku tak bisa lagi menemanimu nanti. Kamu harus jaga diri baik-baik. Nona, Ibu, dingin sekali. tolong, izinkan seseorang memeriksa Nona. Bilastri. Bilastri. Nyonya. Aku tidak mengecewakan kepercayaanmu. Ibu Inah. Luna, makan, ya. Tolong, penawar inti Nona besar bunuh diri, cepat panggil bantuan. Ibu Inah sudah berjuang mati-matian untuk membuatku bertahan hidup. Aku takkan mudah dibunuh oleh kalian. Luna, ku beri kau kesempatan kabur. Kau pikir bisa lolos? Bawa dia kembali. Jaga ketat. Jalan kecil ini tertawa apa? Apalagi akal bulusnya? Ibu Inah, aku sangat merindukanmu.
Nona, ini adalah jalan keluar yang saya siapkan untukmu. Dia pasti akan membantumu. Halo, ini Adrian Pratama. Tuan muda, cepatlah, hanya 15 menit. Ini adalah tempat di mana kamu dibesarkan. Ini hanyalah penjara. Saya sudah tahu semua tentang Bi Inah. Maaf saya terlambat. Ini saya tidak bisa memperhatikan. Bi Inah ternyata ingin mengorbankan dirinya. Semua ini salahku. Saya yang menyebabkan kematiannya. Dia berharap kamu sejak sekarang tidak ada lagi kekhawatiran. Berharap kamu bisa melarikan diri dari sini. Saya juga begitu. Saya datang untuk mewujudkan keinginanmu. Panggil orang. Bilastri. Nona, kenapa? Bilastri, aku bermimpi, mimpi tentang jalan kecil itu, menggoda Adrian. Mereka kabur bersama. Dia masih aman terkunci. Cepat kirim orang. Tidak, aku akan pergi sendiri. Transaksi. Aku akan membantumu mewujudkan keinginan 18 tahun yang lalu, keluar dari keluarga Lin. Kamu bantu aku menghadapi Tuan Besar. Nona, tunggu aku. Tuan muda. Sudah terlambat. Cepat, Maksudmu? menikahlah denganku. Jadilah istriku. Barusan ada yang datang gak? Selain Bi Inah, gak ada yang mau datang lihat aku. Kamu kan tahu banget. Iya sih. Si tua bangka itu udah mati. Nggak lama lagi, aku juga nggak bakal datang lihat kamu lagi. Maksud kamu apa? Udahlah, aku juga nggak mau pura-pura lagi. Kamu tahu nggak? Kamu sebentar lagi bakal mati. Minggu depan aku nikah sama Adrian Pratama. Minggu depannya lagi. Aku bakal balik ke keluarga Lin buat operasi sama kamu. Setelah operasi kali ini, aku bakal jadi orang yang sepenuhnya sehat. Kalau aku gimana? Siapa yang tahu? Mungkin mati karena kelebihan diambil darahnya. Atau mungkin juga mati karena kelebihan diambil sumsum tulangnya. Tapi siapa yang peduli? Selain si tua bangka yang udah mati itu, nggak ada yang peduli sama kamu. Kamu. Udahan deh. Siapa suruh dulu kamu nggak nurut? Kakak terpaksa suruh orang nyuntik kamu lebih banyak cairan pelemas otot. Sekarang kamu nggak ada tenaga sama sekali. Kita kan saudara kandung satu ibu. Kamu beneran mau nyabut nyawa aku? Udah dari dulu aku bilang, bunga kembar sebatang. Akulah bunganya yang terpilih. Sedangkan kamu, cuma pantas jadi sumber nutrisi aku. Ibu Inah. Mereka beneran pengin aku mati. Keluarga Lin beneran gak ada yang bikin aku betah lagi. Tapi aku bakal bikin kamu hidup bebas dan lepas. Aku bakal bikin kamu berdiri tegak di depan semua orang. Jadi, setuju ya? Kamu sungguh cantik, akhirnya hari ini tiba juga. Mulai hari ini, aku adalah orang terkaya di kota Megah, istri dari keluarga Pratama. Bilastri, temani aku melihatnya sekali lagi, adik kandungku itu. Penampilanku yang secantik ini jangan sampai dia melewatkannya. Kamu datang. Mau tanya kenapa aku punya tenaga lagi? Ini penawar cairan pelemas otot di tubuhmu. Pada hari pernikahan, aku akan menyiapkan orang untuk melindungimu. Kamu minum ini, lalu bertukar identitas dengan Vanessa Wijaya dan kabur dari sini. Aku menunggumu. Aku akan terus menunggumu. Akhirnya hari ini tiba juga. Mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi menentukan hidup dan matiku, masa depanku, mulai hari ini.
Aku adalah manusia seutuhnya. Ayo pergi. Ini Nona Vanessa. Kau datang. Ya, aku yang datang. Aku datang untuk menikahimu. Aku berjanji padamu. Berjanji untuk menikahimu. Berjanji menjadi nyonya muda keluarga Pratama. Aku bersumpah akan melindungimu sepenuhnya. Sekarang, mempelai pria boleh membuka lengan priamu yang kuat untuk memeluk dan mencium mempelai wanitamu yang cantik. Ibu Inah, kau lihat, aku berhasil kabur. Segera akan memulai hidup baru. Akhirnya aku bisa menikahimu. Aku tidak setuju. Akulah Vanessa Wijaya yang asli. Dia palsu? Luna. Upacara selesai. Mulai sekarang, akulah orang terkaya di kota megah, nyonya muda keluarga Pratama. Kau ini apa? Kenapa? Kenapa ada dua Vanessa Wijaya? Keluarga mereka, bukannya cuma punya satu nona besar? Surya Wijaya. Apa yang terjadi, Tuan Besar? Ini. Ayo, ikut Papa. Urusan apapun, kita bicarakan di rumah. Jangan cari gara-gara lagi. Papa, aku ini Vanessa, Akulah pengantin wanita hari ini. yang berdiri di sana itu. Adalah Luna, si keturunan rendahan itu. Aku tahu. Tapi, keadaan sudah seperti ini. Biarkan upacara ini selesai dulu. Kalau terus berulah, keluarga Gunawan dan Lazuardi akan malu. Surya Wijaya. Kau harus memberiku penjelasan. Semuanya, tenang dulu. Ini cuma seorang, saudara jauh, keluarga Lazuardi yang mirip dengan Vanessa. Bilastri, bawa dia pergi. Kau mau mengabaikanku? Akulah yang dipilih oleh ajaran leluhur. Ah, Kau ngapain? Cepat pergi. Setelah pernikahan selesai, Papa akan kembalikan posisimu. tidak. Aku tidak terima. Akulah nona besar keluarga Lazuardi. Akulah Vanessa Wijaya. Adrian, yang di sampingmu itu penipu. Dia cuma bayanganku. Akulah pengantin wanitamu, yang kau pilih dulu. Adalah aku. Jangan takut. Ham, Siapa bilang dulu aku memilihmu? apa? Orang yang ada di mataku? Selalu dia. Dulu di kota megah, Dari begitu banyak gadis kaya, yang kau pilih adalah aku, Vanessa Wijaya. Aku yang salah. Salah. Bukan kamu yang kupilih. Aku memilihmu. Karena wajahmu sama persis dengan wajahnya. Kamu sudah tahu semuanya? 18 tahun yang lalu, yang menyelamatkanku di keluarga Wijaya bukanlah kamu, melainkan adik kembarmu. Putri kedua keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya ternyata punya putri kedua. Kenapa tidak pernah terdengar kabarnya? Katanya keluarga Wijaya punya aturan turun-temurun. Tidak boleh ada anak kembar. Entah, benar atau tidak. Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tidak punya. Ayah mertua. Sebaiknya ayah pikirkan matang-matang sebelum bicara. Lagi pula, yang benar-benar ingin kunikahi adalah orang yang di sampingku ini. Kalau dia bukan putri kedua keluarga Wijaya, maka antara keluarga Gu dan keluarga Wijaya tidak ada lagi ikatan pertunangan, bukan? Ya, Papa, Apa yang Papa katakan? Suaranya terlalu kecil.
Kami tidak bisa mendengarnya. Dia adalah putri kedua keluarga Wijaya. 23 tahun yang lalu, Ratna melahirkan sepasang anak kembar. Tidak. Dia hanyalah bayanganku, hanya penggantiku saja. Dia adalah putri kedua keluarga Wijaya. Dia bukan pengganti siapapun. Dia punya namanya sendiri. Nama, kau maksud Luna, itu cuma nama yang aku buat sembarangan. Tidakkah menurutmu itu seperti nama kucing atau anjing? Pada dasarnya, bagiku dia hanyalah seekor anjing yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya. Cukup. Kenapa? Apa aku salah? Dia punya nama sendiri. Mulai hari ini, namanya adalah Mentari Putri. Mentari, seperti matahari. Dia tikus selokan ini. Pantas menyandang nama seperti itu. Kamu. Aku sangat suka. Nama yang kau berikan padaku. Aku sangat suka. Aku memang putri kedua keluarga Wijaya. 23 tahun yang lalu, sejak lahir, aku hampir dicekik oleh ayah kandungku sendiri. Ibuku menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa, menitipkanku pada Biinah, dan melarikan diri dari keluarga Wijaya. Siapa sangka, 5 tahun kemudian, karena putri sulung keluarga Wijaya sakit parah dan membutuhkan sumsum tulang dari saudara kandung, aku dicari dan dibawa kembali. Selama 18 tahun, sebagai penawar inti dan bayangannya, aku terus dikurung di keluarga Wijaya. Hidup sampai sekarang. Keluarga Wijaya, sebagai keluarga terhormat di kota megah, dalamnya ternyata begitu kotor. Kutukan kembar penghancur keluarga. Keluarga Wijaya pasti hancur. Untuk mematahkan kutukan, harus memilih satu. Benar, akulah yang dipilih oleh wasiat leluhur. Kamu yang dibuang. Kamu sama sekali tidak pantas menyandang nama Wijaya. Wijaya? Kau pikir aku mau pakai nama Wijaya? Aku sama sekali tidak menginginkannya. Aku bahkan merasa malu karenanya. Kamu. Kamu berani sekali. Sudah 23 tahun aku menahan ini. Kenapa aku tidak berani? Kebetulan, para keluarga terhormat kota megah bisa menjadi saksiku. Mulai hari ini, nama belakangku adalah Sia. Namaku adalah Mentari Putri. Sia adalah nama keluarga ibuku. Mentari adalah perayaan karena aku akhirnya bebas dari keluarga Wijaya. Aku, Mentari Putri, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keluargamu, Wijaya. Selama aku ada. Tolong ingat juga, yang menikah denganku, Adrian Pratama, menjadi nyonya muda keluarga Pratama di kota megah bukan orang lain. Adalah Mentari Putri. Nona, jangan dipecahkan. Nona Vanessa, tenanglah, Nona. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Itu seharusnya pernikahanku, suamiku, kekayaan dan kemewahanku. Cukup. Berisik sekali, tidak pantas. Papa, Kenapa hari ini Papa tidak membantuku? Vanessa, kau harus tahu, dalam situasi seperti itu, tentu saja Papa harus lebih dulu menjaga ikatan pernikahan keluarga Wijaya. Papa, Dari kecil sampai besar, Papa selalu memilihku. Kenapa hari ini Papa tidak memilihku sesuai aturan leluhur? Tapi Adrian Pratama itu memilih adikmu. adik, Sekarang kau bilang dia adikku, kau lupa dulu kau memperlakukannya seperti apa? Kau mau mengabaikanku dan memilih Luna untuk mendekati keluarga Pratama melalui dia. sayangnya,
Dia memandang rendah keluarga Wijaya. Bahkan nama keluarga pun dia buang. Sekarang namanya Mentari Putri. Kau berani memukulku. Berkali-kali demi dia, Kau sendiri yang tidak berguna. Tidak bisa merebut hati anak keluarga Pratama itu. Selama ini aku terlalu memanjakanmu. Membuatmu tidak tahu diri. Jangan lupa. Aturan leluhur bilang pilih satu. Aku memilihmu. Membesarkanmu sampai sebesar ini. Mengembalikan adikmu. Untuk mengobatimu. Selalu memberimu nafkah dan merawatmu. Memberimu perlakuan sebagai putri sulung keluarga Wijaya. Dulu kau. Besok. Bisa saja dia. Dulu kau yang dipilih. Kedepannya. Aku juga bisa memilihnya. Kau pikirkan baik-baik. Nona. kau lihat sendiri. Bilastri, ayah kandungku sendiri, memang begitulah orangnya. Dia jelas-jelas tahu, tapi malah membiarkan wanita itu menyiksa ibuku. Melihat ibuku dipaksa mati oleh wanita itu. Nona, Jangan terlalu sedih. aku sedih? Aku tidak sedih. Aku malah bersyukur bisa melihat lebih awal wajah asli ayah baikku ini. Ingin mengabaikanku? Jangan harap. Terima kasih. Terima kasih sudah membawaku kabur. Terima kasih telah memberikanku nama dan identitas baru. Ini yang kujanjikan padamu 18 tahun lalu. Malam pertama pernikahan. Bukankah aku harus melakukan sesuatu? Tapi, Aku. kau, apa maksudmu ini? Malam pertama pernikahan, apa yang harus dilakukan suami istri di malam pertama? Tapi aku sudah berjanji padamu. Kita hanya sedang berpura-pura. Kalau berpura-pura, harus terlihat nyata. Aku rela, Adrian. Maaf. Sudah lama menunggumu. Aku tak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Tidak terlambat. Selama itu kamu tidak pernah terlambat. Di mana Tuan Muda? Tuan muda sudah pergi bekerja. Ini sup ayam yang dia suruh aku masak untukmu. Sup ayam? Tuan muda bilang, kamu terlalu lelah belakangan ini. Suruh aku membantumu memulihkan tenaga. Kamu boleh pergi dulu. Baik. Halo, Buruk, Nyonya muda. Tuan muda kecelakaan. apa? Bagus sekali, ponsel Adrian Pratama juga bisa dicuri. Pergilah ambil hadiahmu. Terima kasih, Nona. Aduh, Nyonya muda. Tuan muda mengalami kecelakaan mobil. Jangan bicara. Audio sintetis ini benar-benar mirip. Selanjutnya, tinggal menunggu saja. Jangan bergerak. Pergi. Ada orang? Ada orang? Tolong. Adrian Pratama. Jangan melakukan perlawanan sia-sia. Di sini selain kamu, hanya aku. Vanessa Wijaya. Iya,
Aku kan kakakmu. Ngapain kamu ikat aku ke sini? Susah banget nyari kesempatan buat nangkep kamu. Sejak kalian nikah, aku terus nungguin kesempatan. Tapi Adrian, terlalu ketat jagain kamu. Udah sebulan. Baru hari ini kamu jatuh ke tanganku. Cuma bisa pakai alasan Adrian kena musibah. Baru bisa nipu kamu keluar dari keluarga Pratama. Kayaknya sebulan ini, hubungan kalian berkembang pesat ya. Kenapa? Kamu iri. Baru sebulan aja, udah nggak tahan. Diam. Adrian, sama posisi nyonya muda keluarga Pratama. Semua itu seharusnya milikku. Milikku. Gak apa-apa, setelah hari ini, semua itu akan kembali ke tanganku. Maksudmu apa? Maksud apa? Adik, bukannya kamu udah lama jadi bayanganku. Balas budi. Sekarang giliran kakak yang jadi bayanganmu. Gimana? Kamu mau kunci aku, lalu pakai identitasku jadi nyonya muda keluarga Pratama? Hah? Salah. Aku bukan mau pakai identitasmu. Aku mau jadi kamu. Kamu mau bunuh aku. Adik, kok bisa kamu bilang gitu? Ajaran leluhur bilang, kamu itu salah. Kamu dari awal emang gak seharusnya datang ke dunia ini. Jadi aku bukan mau bunuh kamu, tapi ngembaliin kamu ke tempat yang seharusnya. Yang salah bukan aku, tapi kalian. Keluarga Wijaya yang bodoh, kolot, dan feodal itu. Ajaran leluhur kalian yang sangat konyol itu. Diam kau. Keberadaanmu itu sendiri sudah salah. Karena kamu, aku jadi pelan-pelan, berubah jadi kayak sekarang. Asal kamu mati, semua kesialanku akan berakhir. Tapi sebelum itu, aku harus hancurin wajahmu dulu. Kamu gila. Masih ada waktu buat berubah. Aku udah muak banget sama wajahmu yang persis kayak aku ini. Aku sudah muak dengan wajahmu ini. Yang persis sama dengan wajahku. Kamu pikir kamu bisa lolos? Di sini hanya ada aku dan kamu. Lambat laun kamu akan mati di tanganku. Matilah. Adrian. Aku tidak sengaja. Bukan kamu yang ingin kubunuh. Adrian Pratama. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak bodoh. Menangkis pisau demi orang yang dicintai. Mana mungkin itu disebut bodoh? Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo kita pergi. Kunci. Kamu tahu tidak? Adrian, Awalnya aku ingin menyelesaikan semua ini dengan diam-diam. agar kita masih bisa hidup tenang. Tapi kenapa kamu harus datang? Kenapa kamu harus melihat semua ini? Kamu sudah melihat semuanya. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku tidak bisa lagi menjadi nyonya muda keluarga Pratama. Sudah kukatakan. Di mataku hanya ada Mentari Putri. Bukan kamu. Aku tahu. Aku juga tidak mencintaimu. Aku hanya menginginkan posisi nyonya muda keluarga Pratama. Karena kalian begitu setia dalam cinta. Tidak mau memberikan apapun padaku. Kalau begitu, Kalian temani aku. Mati bersama di sini.
Kamu gila. Memang aku gila. Kamu merampas segalanya dariku. Sekarang bahkan kasih sayang papa juga mau kau rebut. Seluruh tubuhku sakit-sakitan. Aku tidak akan hidup lama lagi. Aku juga tidak bisa lagi menjadi Putri sulung satu-satunya keluarga Wijaya. Kamu bilang, apa lagi yang tersisa untukku? Vanessa, aku sudah telepon polisi. Kamu sudah tidak bisa kabur lagi. kabur. Aku tidak berniat kabur. Aku memang sudah berniat. Kalau tidak berhasil, aku akan mengajak adikku sayang mati bersamaku. Tak disangka Tuan Muda Adrian datang. Beri kuncinya padaku. Baiklah, kuncinya ada padaku. Ambil sendiri kalau berani. Aku tidak akan selamat. Kalian semua akan mati bersamaku. Adrian, kamu pergi saja. Aku tidak akan pergi. Pergi. Kamu harus berhasil kabur. Kenapa kamu kembali? Pergilah. Maaf. Aku tidak bisa membukanya. Maaf. Tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Putri sulung grup Wijaya, Vanessa Wijaya melakukan percobaan pembunuhan. Tewas dalam kebakaran. Presiden Direktur Grup Wijaya, Surya Wijaya diduga terlibat dalam kejahatan ekonomi serius. Dihukum penjara 10 tahun. Dan didenda 40 miliar rupiah. Mulai hari ini kamu benar-benar bebas. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Benar? Di dunia ini tidak akan ada lagi keluarga Wijaya yang kolot dan bodoh itu. Aku benar-benar bebas. Apa ini? Ini adalah perjanjian transaksi kita dulu. Aku tahu. Sebenarnya kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya tinggal di keluarga Pratama karena merasa berterima kasih padaku. Dan aku, karena keegoisanku sendiri selalu berpura-pura tidak tahu, tapi sekarang kamu sudah aman, aku tidak bisa lagi menjadi begitu hina. Memang. Jadi kamu tetap memutuskan untuk meninggalkanku? Mei, mengapa? Karena Mentari Putri sudah benar-benar jatuh cinta pada Tuan Muda Adrian. Jadi pernikahan ini tidak perlu perjanjian juga bisa bertahan. Kamu hati-hati ya, karena di dalam perutku sudah ada Adrian kecil. Benarkah? Adrian, aku sebentar lagi akan punya rumah sendiri. Selama 23 tahun ini rumah yang benar-benar milikku sendiri. Kami akan selalu menemanimu. Aku janji.